Hai semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Amin, mahasiswa yang lagi semangat banget ngulik teknologi. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang pengolahan data dalam sistem IoT. Buat kamu yang penasaran gimana data dari perangkat pintar bisa dikirim, diproses, dan direspons secara otomatis, video ini wajib banget buat kamu tonton. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu dengan istilah IoT, atau Internet of Things. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik, seperti sensor, alat elektronik, bahkan kendaraan, bisa saling terhubung lewat internet dan saling bertukar data. Contohnya, mulai dari kulkas pintar yang bisa kasih tahu kalau makanan habis, sampai sistem irigasi otomatis yang bisa menyiram tanaman saat tanah kering. Nah, semua teknologi keren ini bergantung pada satu hal penting, yaitu pengolahan data. Setiap perangkat IoT mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, bisa berupa suhu, kelembaban, gerakan, atau bahkan suara. Data ini lalu dikirim ke sistem pusat atau cloud, diolah, dan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis. Misalnya, sensor suhu di rumah pintar bisa mendeteksi kalau ruangan mulai panas, lalu otomatis menyalakan AC tanpa kamu perlu menekan tombol. Hebatnya lagi, sistem ini bisa belajar dari kebiasaan kita, seperti kapan kamu biasanya bangun atau pulang kerja, dan menyesuaikan dirinya. Di dunia IoT, sensor dan perangkat pintar saling terhubung dan terus mengirimkan data. Nah, data ini bisa dikirim dalam berbagai cara. Misalnya, melalui topik tertentu yang bisa dilanggan oleh perangkat lain. Atau dengan sistem request response, mirip kayak kamu nanya dan dijawab. Bahkan bisa juga dikirim secara berkala dalam bentuk batch untuk efisiensi. Tapi nggak semua data diperlakukan sama. Data yang bersifat penting atau kritis, kayak alarm asap atau deteksi kebocoran gas, biasanya dikirim lebih cepat dan punya prioritas tinggi. Sementara data rutin kayak suhu ruangan bisa ditunda sedikit demi efisiensi bandwidth. Contohnya, di proyek IoT monitoring tanaman, sensor kelembaban tanah akan kirim data ke server setiap 30 menit. Tapi kalau tanah terlalu kering, data dikirim langsung dan sistem bisa nyalain pompa air otomatis. Itulah pentingnya pengolahan data, bukan cuma ngumpulin, tapi juga memprioritaskan dan bertindak cepat kalau dibutuhkan. Jadi, pengolahan data dalam IoT itu bukan cuma soal ngirim data, tapi soal bagaimana, kapan, dan seberapa penting data itu buat dikirim. Dengan pengolahan yang efisien, sistem IoT jadi lebih pintar, hemat, dan responsif. Kalau kamu sedang bikin proyek IoT, pastikan sistem pengolahan datanya sudah optimal ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten teknologi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.